Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit teman-teman, salam ternak kambing. Kali ini saya datang Akaspam Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomujo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, di sini di ternaknya Mas Jul, sebenarnya ternak bebek, dan kenapa kita perlu gali peternakan yang ada di tempatnya Mas Jul. Nanti kita tanya-tanya ke orang lainnya langsung. Oke ya. Assalamualaikum Mas Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Jul? Alhamdulillah sehat. Ini lagi aktivitas apa ini Mas Jul? Lagi duduk santai habis kasih makan bebek. Makan bebek. Lah ini kan ada kayak kandang kambing Mas Jul ya? Ya, ini kandang kambing baru jadi. Baru jadi. Baru jadi, ini baru bikin ya? Ya, baru 2 hari yang lalu jadinya itu. Kambingnya belum datang? Kita mau ambil kambing ini. Sementara pemesanan mudah-mudahan cepet sampai. Iya. Nah ini Mas Jul, ini kan saya lihat kan peternakannya kan dulu sapi, terus ada bebek. Nah terus kenapa kita sekarang memilih kambing? Gimana ceritanya Mas Jul? Wih, panjang cerita kalau panjang itu. Panjang cerita. Oke, Mas. Silakan, kita mulai dari sapi dulu. Sapi sebenarnya alhamdulillah sih, sebenarnya semua jenis peternakan itu ada nilai ekonomisnya gitu, ada untungnya. Cuman kalau saya pribadi pengennya yang keuntungannya lebih banyak dan lebih cepat prosesnya gitu kan. Nah, dari beberapa pertimbangan ya kita pilih kambing. Kambing gitu ya. Nah, kita pilih kambing, pekerjaannya nggak terlalu berat, tapi hasilnya ya alhamdulillah lumayan gitu kan. Iya. Karena kalau kambing sih saya dari kecil. Dari kecil ya Mas? Dari kecil, dari mulai SD gitu. SD sudah kita belajar kambing memang, sampai menikah sudah pernah pelihara kambing, dan sekarang ya kita bersambung lagi. Kembali ke kambing? Kembali ke kambing. Nah, seperti itu. Nah, dari segi peternakan tadi Mas, 3 itu tadi yang sudah dijalankan, untuk plus minusnya itu yang mana yang enak? Kalau berbicara plus minus, saya lebih banyak di kambingnya yang plusnya ya. Plusnya ya, oke. Plusnya gitu kan, hitung-hitungannya itu tadi. Ngaritnya, cari rumputnya nggak terlalu berat, kita bisa sekali cari itu ya bisa untuk beberapa hari. Nah, apalagi kita bisa gunakan panen fermentasi ataupun silase ya, kita bisa sekali ngarit. Kalau saya kan jadwal liburnya Sabtu Minggu gitu kan, bisa dipakai Sabtu Minggu itu untuk fokus cari pakan. Jadi untuk hari-hari lain ya, kita bisa kerja yang lain. Tuh. Nah ini Mas Jul, kalau untuk pekerjaan utamanya apa sih Mas Jul? Pekerjaan utamanya yang ngabdi di negara Mas. Ngabdi negara ya, seorang PNS yang ingin mengembangkan usaha di sektor peternakan teman-teman. Nah ini Mas Jul, ini kan ada saya lihat ada 2 kandang ya? Ya. 2 kandang yang disiapkan. Ini berapa ekor Mas rencana? Ini rencana kita bisa sampai 40 sampai 60-an. 40 sampai 60 ekor ya? Sampai 60 ekor. Nah, rencana untuk breeding kita pakai konsepnya konsep umbaran. Umbaran ya? Ya, kita pakai konsep semi umbaran gitu kan. Jadi ini kandangnya nanti tempat makan dan tempat berteduhnya. Terus ya kalau siang hari ya biar mereka bebas gitu. Bebas. Di sini dihampar bebas. Oke. Nah, seperti itu. Apa enggak ganggu ternak yang lain Mas, kayak bebek gini? Nanti mungkin kita bisa tumpang sari. Kalau bebek kita nanti mungkin pakainya dia khusus petelur. Petelur. Cuman jumlahnya nggak bisa maksimal. Kita mungkin sekitar 50 ekor saja kita ambil untuk petelur. Nah, kenapa kita ambil bebek? Karena kita tumpang sari pengennya dari bebek tadi itu nggak terlalu ambil banyak pakan. Karena dari kotoran, dari limbahnya kambing itu bisa memenuhi atau membantu memenuhi kecukupan nutrisi untuk pembuatan telurnya. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Kotorannya yang diolah ya? Kotorannya. Nah, ini itu pun kalau untuk pakan bebek nggak perlu diolah sih, mereka sudah cukup bisa produksi sendiri kalau bebek. Kita tinggal tambahkan sedikit yang ada kandungan protein sama ini seratnya saja. Jadi pakannya nggak terlalu banyak. Wow, luar biasa ini teman-teman. Dari limbah kotoran kambing tadi itu diolah jadi pakan ya? Ya, pakan untuk persiapan bebek petelur. Oke. Nanti kita bahas itu Mas. Nah yang perlu sekarang ini kandang. Persiapan kandang ini sudah berapa lama sih ini pengerjaannya? Ini sebenarnya kandang kandang bersambung. Kandang bersambung. Dulu pernah kita pakai untuk kambing ini kan cuman ada beberapa kendala, jadi kita sempat nyendat. Alhamdulillah kita sekarang ada rezeki, mungkin sudah
ditakdirkan sama Tuhan kembali ke kambing gitu ya. Oh gitu ya. Kembali ke kambing, kita sudah mulai lagi. Mudah-mudahan lah bisa manfaat buat kita semuanya. Jadi memang ini bekas kandang kambing memang, Mas, ya? Kalau ini bekas kandang kambing memang, kalau yang sebelah bekas kandang sapi. Bekas kandang sapi. Ya, bekas kandang sapi. Ini sama, Mas, ya, umbaran juga ya? Sama, ini ya? umbaran semuanya, sama. Oke. Ini teman-teman, kandangnya luas, besar. Ada 2 kandang ini. Jadi mungkin untuk lahan sebesar ini ya bebas diumbar. Nah, untuk biaya ini, Mas, kemarin ini habis berapa bikin kandang? Kalau biaya ya, karena kita maunya ini mau panjang dan mau bagus gitu kan. Kita terus terang di Akas Farm itu nggak mau setengah-setengah gitu, nggak mau setengah-setengah. Pengennya kita maksimal, kita ambil kayunya kayu jati. Kayu jati semua? Ya, ini jatinya jati lokal. Jati lokal. Ya, jati lokal kelihatan semua ini. Teman-teman, ya. Nah, ini jatinya jati lokal dengan kualitas yang bagus semuanya. Oke. Ya kalau berbicara pemakaian ya bisa sampai 30-50 tahun. Nah, seperti itu kalau kualitasnya jati. Makanya kita nggak mau, karena hitung-hitungannya kalau kita pakai kayu biasa atau pakai bambu nanti kita malah banyak ruginya. Karena di tengah perjalanan kita bongkar lagi ya, ganti lagi. Nah, itu yang ini dasar pengalaman ini, Mas, ya. Dasar pengalamannya Mas Jul ini, teman-teman, ya. Seperti itu. Oke. Jadi sekali kita dari awal kita maksimalkan memang bisa pakai jangka panjang. Oke. Kenapa kok milih umbaran, Mas, kayak gini, koloni? Karena kita sistemnya pakai breeding. Breeding itu kalau saya pribadi kalau pakai semi umbaran ini dia lebih sehat. Karena dia bisa bergerak ke sana kemari gitu kan. Karena breeding itu adalah proses pembesaran, dalam artian kan kita menggunakan induknya gitu kan. Dalam waktu jangka panjang untuk menghasilkan anakan-anakan dari kambing gitu kan. Makanya butuh proses panjang. Oleh karena itu kita butuh mereka supaya sehat. Nah, itu. Misalnya kalau lagi hamil, menyusui, untuk cempe-cempe itu tidak berbahaya untuk dibiarkan saja begitu? Kalau pengalaman pribadi, kalau sistem koloni seperti itu, ketika mereka sudah bisa jadi satu, itu yang berbahaya ketika ada kambing baru. Seperti itu. Tapi ketika mereka dari awal prosesnya sudah bersamaan, sosialisasinya ibaratnya sosialisasinya sudah sering bareng, ya nggak mungkin lah mau berantem lagi. Gitu ya kan sudah saling kenal. Yang yang biasa berantem itu nggak saling kenal. Untuk jenis kambing, Mas, yang dikembangkan nanti apa? Dari pengalaman ya, belajar kita dari pengalaman, kita mungkin nanti fokus ke Jawa Randu gitu kan. Jawa Randu kita kalau bisa silangkan dengan pejantan crossbur. Crossbur seperti itu. Jadi memang cetak untuk breeding pedaging. Untuk breeding pedaging. Kita rencanakan untuk pedaging karena kita lihat pasar Sulawesi Barat itu masih terbuka luas untuk kambing pedagingnya. Untuk segi pakan, kira-kira apa yang disiapkan nanti, Mas? Kalau pakan dari Akas Farm itu sudah siapkan kita beberapa tempat sebagai bank pakan. Sebagai bank pakan. Yang selanjutnya mungkin nanti proses ini kita pakai fermentasi atau silase saja. Jadi kerjanya nggak tiap hari harus kerja cari ramban atau cari pakan, enggak gitu kan. Nah itu karena kita waktunya terbagi-bagi ya. Harapannya dengan pakai sistem seperti itu kita bisa membagi waktu secara maksimal. Gitu. Jadi fermentasi, silase. Ya. Kalau ada, saya sudah punya beberapa tempat gitu kan. Makanya ya alhamdulillah untuk kita sudah berani kalkulasi untuk kisaran 40 sampai 60 ekor, insya Allah nggak kewalahan lah. Kewalahan. Jadi siap semua, Mas, ya? Sudah siap semua. Jadi ini teman-teman ya. Di Akas Farm ini jadi segala sesuatunya siap, tinggal tunggu kambing saja ini yang datang ini. Ya, untuk kesehatan, Mas, kira-kira yang perlu disiapkan? Untuk kesehatan tetap selain kita pakai jamu-jamu tradisional, tetap kita koordinasi dengan teman-teman dari penyuluh peternakan, karena biar bagaimanapun kita nggak tahu, mereka lah yang paling tahu masalah peternakan itu. Jadi kita nanti mungkin koordinasi, kolaborasi dengan mereka, bagaimana mereka bisa mengawasi dalam paling tidaklah ada waktunya mereka untuk berkunjung ke sini, lihat kondisi kesehatan dari kambing-kambing ada di sini. Itu. Pemasaran gimana nih? Pedaging. Kalau untuk skala pemasaran itu untuk pedaging kayaknya belum terlalu bingung ya. Belum terlalu bingung. Karena kalau kita lihat setiap saat itu kan di pasar Wonomulyo saja gitu kan. Banyak dibutuhkan masalah kambing-kambing pedaging, apalagi yang kualitas bagus. Kalau kualitas bagus itu jadi rebutan di Wonomulyo. Gitu, Mas. Nah, di Wonomulyo jadi rebutan itu baru pasar Wonomulyo saja gitu kan. Belum nanti kita merambah ke pasar-pasar ini, tempat-tempat
pemotongan hewan atau tempat-tempat kegiatan. Contoh ada beberapa pesantren yang sudah mengadakan akikah di tempat mereka, di Puang Ampak, di Sumberjo ada Tauhid Tauba, seperti itu. Mereka sangat kekurangan gitu kan, cari barang-barang yang bagus, yang berkualitas bagus. Itu baru dari segi masyarakat, belum lagi nanti kebutuhan dari provinsi-provinsi lain gitu kan, yang kita sudah berupaya untuk membuka channel, membuka hubungan dengan mereka semuanya. Jadi masih terbuka luas lah untuk breeding pedaging, itu masih terbuka luas untuk pasar kambing pedaging. Jadi masih peluangnya masih besar ya Mas? Ya, masih besar peluangnya. Ukuran kandang bisa dijelaskan tadi Mas ini Mas? Ukuran kandang ini saya pakai 2,5 meter. Panjangnya? Ya, panjangnya ke sana sekitar 6 meter. 6 meter kali 2 meter setengah. Oke. Itu. Palung pakannya? Palung pakannya kita pakai nih 40-an ini kayaknya. Karena kita mau pakai silase gitu kan. Jadi kita kasih lebar tapi nggak tinggi. Seperti itu. Kita kasih lebar tapi nggak tinggi gitu. Dan andai kan pun nanti berubah pola pakannya, ya kita sudah persiapkan ini sisa di atasnya. Tinggal tambah papan saja. Tambah lagi ya. Untuk jarak lantai nih Mas, jarak lantai kita dengan tanah. Ya, kita pakai 70 cm nih. Keamanan belakang ini Mas, apa dibiarkan begini saja atau gimana ini? Belakang nanti kita pakai tangga naik juga sebenarnya. Tangga naik untuk kasih pakai tangga naik, jadi ketika naik itu nggak berebutan. Samping pakai tangga naik, dia juga bisa tempat untuk ya istirahatnya, dia tiduran di situ. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi Mas, untuk jarak ini lantai panggung ini berapa ini Mas? Lantai panggung kita pakai 1 cm. 1 cm ukurannya ya? Jaraknya ya? 1 cm, seperti itu. Ini kita antisipasi supaya anakannya nanti nggak masuk kakinya, nggak kecepit. Jadi dicampur saja semua gitu ya? Iya, pokoknya campur semuanya saja, pokoknya jadi satu. Ya, ini teman-teman ya. Untuk ukuran lantai ini, antara jarak satu dengan satunya itu 1 cm Mas ya? Iya, 1 cm. Untuk kayu Mas, jati? Jati, kita pakai jati semuanya nih. Jati semua ya? Jati lokal. Ini untuk pikir apa namanya, kedepannya kan supaya lebih awet. Memang ya. Untuk kualitas memang jati Mas ya? Jati memang. Kalau untuk saya pribadi, pilihannya jati. Jati gitu ya. Kalau untuk tiang ini Mas, pakai apa? Tiang kebetulan barang sudah ada, ini kayu kelapa ini. Tapi kita pakai kayu kelapa yang kualitasnya bagus, yang sudah tua memang. Ini teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol begini sambil kita review kandangnya Mas Jul ini apa ya, menarik sekali karena kandang sudah siap, pakan sudah siap, obat-obatan siap, tinggal tunggu kambing saja ini. Jadi untuk ternak ini Mas, bebek tidak dipindahkan atau dicampur saya di situ? Bebek kebetulan kita punya kandang yang sebelahnya juga, tadi itu yang di belakang rumah. Itu rencananya kita pindah ke sana semuanya gitu kan, dan insya Allah ini di akhir tahun sudah banyak yang keluar lah kalau bebeknya ini. Tinggal beberapa ekor saja yang itu rencana kita mau jadikan indukan. Begitu. Itu. Jadi tidak campur sama bebek ya. Ada prediksi sudah siapkan untuk petelur sekitar 50 ekor. Kita itu di sini juga? Iya, di sini juga. Cuma dipisah gitu ya? Jadi satu. Jadi satu? Dia nanti dia makan kotoran kambing. Di bawah kotoran kambing itu kalau sudah terurai dia ada cacing-cacing kecilnya. Itu yang bagus untuk nutrisinya bagi apa namanya, pembuatan telurnya. Oh gitu, langsung dimakan, enggak diolah gitu? Enggak, kita enggak pakai olahan. Tetap kita butuh pakan lainnya kalau untuk bebek. Cuman kan ya enggak terlalu banyak jumlahnya, kita bisa nekan biaya ekonominya. Gitu. Oh gitu, jadi ada bebek dicampur gitu Mas? Tapi untuk masalah ini Mas, kesehatan apa namanya, enggak berpengaruh ya kotoran bebek dengan kita mau coba kayaknya kalau bebek nggak ada hubungannya lah, maksudnya ya nggak pengaruh lah karena jumlahnya juga nggak terlalu banyak gitu kan, hanya 50 ekor dengan tempat yang seluas ini kayaknya nggak akan berpengaruh gitu kan, akan hilang dia gitu kan. Daripada terus itu kita kan lantainya juga ini kandangnya sudah bukan tanah. Kita pakai sudah dicor semuanya, jadi ketika ada kotoran ya kita langsung siram saja. Seperti itu. Jadi untuk kotoran kambing juga gitu Mas ya? Kalau yang dibawa kotoran kambing ini kita kumpulkan memang. Sengaja kita kumpulkan, yang dibawa kandang ini memang tanah semuanya. Kita kumpulkan memang, kita rencananya ya selain untuk pakan bebek tadi itu, mungkin masih banyak sisanya. Kita mau kayaknya mau kita carikan lah kalau bisa ada pembeli-pembeli pengganti ongkos pembeli rumputnya, seperti itu. Untuk anak kandangnya Mas ya? Untuk anak kandangnya bisa kita jadikan nilai tambah, nilai ekonomisnya buat pemasukan
anak-anak di sini. Ini Mas, harapan kedepannya nih Mas untuk peternak-peternak yang mau memulai atau mungkin yang sudah ada nih Mas, harapannya ini Mas gimana Mas? Kalau saya berharap sama teman-teman semuanya yang bergelut di dunia peternakan, tetap optimis, tetap fokus, karena segala sesuatu itu yang kita tekuni pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya, apapun itu. Masalah jatuh bangun sudah biasa itu kan, itu adalah proses gitu kan. Tapi kalau berbicara teknis, pasar semuanya terbuka luas. Jadi nggak usah takut masalah mau nanti kalau banyak dijual kemana, nggak usah takut. Pasarnya terbuka luas untuk Sulawesi Barat. Tips-tipsnya untuk peternak? Tipsnya untuk peternak itu saja, jangan mudah menyerah. Tetap fokus pada apa yang ditekuni dan dibidangi masing-masing. Apapun bentuknya itu pasti akan ada hasilnya. Oke. Terima kasih Mas atas informasinya, edukasinya, dan terima kasih atas waktunya juga sudah membagikan informasi ke teman-teman. Jadi ini tadi teman-teman saya informasikan video ini untuk edukasi, paling tidak ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya abaikan saja, dan jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.